Tahukah Anda bahwa ada dua versi kitab Taurat di dunia ini? Selama ribuan tahun, dunia menganggap Taurat Masoretik milik Yahudi adalah yang paling asli. Tapi tunggu dulu, mengapa sains, genetika, dan arkeologi modern justru membuktikan bahwa Taurat Samaria jauh lebih autentik dan tanpa sensor? Perbedaannya sangat radikal. Data tertulis dari Kanon Resmi Samaria dan sejarawan abad 1, Flavius Josephus dalam karyanya Against Apion membuktikan bahwa suku Samaria menolak total kitab, raja-raja dan seluruh kitab Nabi Yahudi. Bagi mereka, kitab raja-raja hanyalah propaganda politik faksi Yerusalem untuk menuduh mereka sebagai ras, campuran penyembah berhala. Agama mereka murni hanya 5 kitab Taurat Musa saja, di mana tanah suci yang asli adalah Gunung Gerizim, lengkap dengan hukum ke-11 perintah untuk membangun mezbah di sana. Dari isi teksnya saja Taurat, Samaria jauh lebih konsisten, contohnya pada kisah Ismail di Kejadian 16:12 di versi Masoretik, Ismail dihina sebagai pere atau keledai liar. Tapi di versi Samaria, ia disebut para yang berarti pria subur. Sangat selaras dengan janji Tuhan, Kejadian 17 ayat 20. Perbedaan, teks paling fatal ada di Kejadian 22 ayat 2 tentang tempat kurban Abraham. Teks Masoretik menulis tanah Moria atau Yerusalem. Sedangkan teks Samaria menulis tanah Moreh, yaitu Gunung Gerizim. Secara logika geografi Alkitab, perjalanan itu memakan waktu 3 hari, Kejadian 22 ayat 4. Pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandang dan melihat tempat itu. Jarak dari Bersheba ke Yerusalem terlalu dekat karena hanya butuh 1,5 hari perjalanan, sedangkan jarak ke Gunung Gerizim sangat akurat membutuhkan waktu tepat 3 hari. Bahkan secara tata bahasa, teks Masoretik mengartikan frasa unik, Yadobakol, Kejadian 16:12, sebagai tangannya melawan semua orang. Padahal, di ayat Alkitab lain seperti Kejadian 39 ayat 4 dan 24 ayat 2, perpaduan kata tangan, iyad, dan segala sesuatu, kol, selalu bermakna positif dan penuh berkat. Maka versi Samaria jauh lebih masuk akal. Tangannya bersama semua orang, artinya ia bekerja sama dan berdagang dengan damai sebagai kafilah besar. Kejutan terbesar datang dari penemuan gulungan Laut Mati atau Qumran. Teks kuno tersebut membuktikan bahwa Taurat paling awal ditulis dalam aksara Paleo-Hebrew, persis seperti yang dilestarikan oleh Taurat Samaria hingga hari ini. Dan ketika teks Yahudi di kitab Raja-Raja menuduh orang Samaria bukan Israel asli, tes DNA modern justru membuktikan bahwa orang Samaria adalah keturunan langsung paling murni dari suku Israel kuno Efraim dan Manasye. Fakta DNA, data sejarah Flavius Josephus, dan hukum ke-11 ini jelas menjungkir balikkan narasi mainstream.